Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah ada ucapan yang mengatakan demikian. Ketika engkau bertemu dengan setiap orang, maka sapalah mereka dengan penuh kemurahan hati. Karena setiap yang saudara jumpai, dimanapun saudara bertemu, mereka memiliki peperangan dalam diri mereka sendiri. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada mereka. Kemungkinan besar mereka memiliki masalah yang besar. Coba perhatikan baik-baik. Kebanyakan dari antara kita terkadang ketika melihat bertemu dengan orang lain sangat sulit untuk bertegur sapa. Padahal ketika kita memberikan perhatian yang positif kepada mereka, kemungkinan besar kita juga sedang mengurangi beban mereka. Perhatikanlah bagaimana Daud memposisikan dirinya. Ketika ia menghadapi persoalan hidupnya, ia berkata, "Aku sebatang kara." Mengapa ia menyatakan demikian? Karena tidak ada seorang pun yang bisa meloloskan dirinya dari segala apa yang ia telah lakukan dalam hidupnya. Ia menyoroti hal-hal yang ia lakukan pada masa mudanya, sehingga ia berkata, "Janganlah engkau mengingat dosa-dosa di masa mudaku." Dan kemudian ketika kita melihat bagaimana realisasi kehidupan dari Raja Daud, ia menemukan suatu pernyataan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu sangat dekat dan bahkan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mengapa Raja Daud menjadi sosok yang sangat disoroti di Perjanjian Lama? Padahal kita mengetahui bahwa Raja Daud juga memiliki banyak kekurangan. Dan itulah keistimewaan dari Alkitab. Alkitab tidak menutup-nutupi kesalahan tokoh-tokoh yang terkenal. Malahan Alkitab menyatakan bagaimana kehidupan buruk mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi mereka tidak bisa meloloskan diri dari keberadaan mereka di tengah-tengah sifat-sifat keduniawian yang sedang kita hadapi bersama-sama, sama seperti yang mereka telah hadapi, seperti Daud dalam contoh nats kita pada hari ini. Tetapi nama Daud menjadi nama yang terus dituliskan dan dinyatakan bahkan ke perjanjian baru sebagai pernyataan Allah akan Dia yang sedang dinyatakan dari keturunan Daud, dan Yesus adalah keturunan dari Daud, yakni dari suku Yehuda. Ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi itu, adanya ketimpang dalam realita kehidupan sosial mereka, berbenturan dengan realita kehidupan religius mereka, ternyata ada titik berangkat yang nyata. Dan kita tidak akan pernah keliru memahami itu, yakni anugerah Allah senantiasa menyertai dan menghampiri mereka yang mau datang bertobat dan mengubah gaya hidupnya melalui gaya hidup pertobatan mereka. Dan hal inilah yang kita temukan dalam dua tokoh raja yang sangat fenomenal di Perjanjian Lama, yakni Daud dan Salomo. Bagaimana Daud dan Salomo ternyata mengingat masa-masa lalu mereka, masa muda mereka, dan kembali kepada Allah. Berbeda dengan seorang raja pertama bangsa Israel, yakni Raja Saul. Ia
sebenarnya berkenan di mata Tuhan, tetapi pada masa tuanya dia sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dengan melakukan satu kejahatan, yakni bertemu dengan ahli nujum untuk mencari petunjuk, sehingga ahli nujum tersebut menyuruh atau memanggil arwah dari Samuel, dan itu Tuhan sangat larang untuk dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, mengapa kita tidak boleh berpaling dari anugerah Tuhan? Karena anugerah itulah yang menghidupkan kita. Apakah kita mau lari dari anugerah itu? Jika di dalam anugerah itu kita diberikan hidup, kita diselamatkan, maka jika seseorang keluar dari anugerah itu, apakah dia memiliki hak untuk tetap hidup? Dan realita kehidupan yang menyoroti ini adalah setiap manusia memiliki human being, kehendak bebas mereka masing-masing. Dan oleh karena itulah banyak sekali cinta yang keliru karena kehendak bebas yang tercipta. Orang lebih memilih mencintai dunia, harta bendanya, dan tidak mementingkan urusan iman mereka. Akhirnya dalam kekeliruan mereka, dalam kehendak bebas mereka menentukan ke mana arah mereka harus hidup, sehingga mereka memilih untuk binasa. Tetapi kita yang sudah berada di dalam anugerah penebusan dalam darah Yesus Kristus, kita tidak boleh lari dari anugerah ini. Perhatikanlah Daud berkata, "Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring." Hal yang Raja Daud ingin nyatakan kepada kita adalah, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Mengapa ada manusia ketika melihat lukisan yang indah, mata mereka terus menyoroti lukisan tersebut. Bahkan 1 jam hingga 2 jam, bahkan 3 jam, bahkan dalam waktu yang lama ia tetap berdiri di sana memandangi lukisan yang indah itu. Ia ingin menyelami apa sebenarnya yang dinyatakan oleh pelukis lewat karya yang ia lukiskan itu. Sehingga ia larut dalam perasaannya melihat dan ingin mencoba menemukan realita di balik dari lukisan itu. Matanya selalu terarah kepada hal yang membuat ia kagum. Bukankah Tuhan sudah membuat sesuatu hal yang di atas dari rasa kagum itu? Ia telah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus, mengangkat saudara, kita semua dari belenggu dosa itu, melepaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita tidak menerima upah dari dosa, yakni maut, yakni kematian yang selama-lamanya. Tetapi kita kini telah ditarik dari jaring itu, dan kita telah mendapat kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, tetaplah berpandangan dan memegang teguh iman kepada Tuhan kita, yakni di dalam pribadi Yesus Kristus dalam segala kehidupan ini. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah menyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Engkau telah mengangkat kami dari jaring yang memberikan kami kehidupan. Dan Engkau Tuhan telah menuntun kami, membimbing kami untuk dapat hidup sebagaimana Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga langkah kami selalu menuju kepada kemuliaan Bapa. Ampunkan dosa kami, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.